Pemirsa, untuk mencegah anak-anak mengalami stres karena beraktivitas terlalu lama di dalam rumah, Yayasan Rumah Amalia mengadakan fun terapi secara gratis. Ya, dengan memberikan rasa sukacita dan bahagia, diharapkan dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh pada anak sehingga anak-anak dapat terhindar dari penularan virus. Sudah lebih dari 7 bulan, anak-anak melakukan aktivitas seperti bermain dan belajar dari rumah. Aktivitas yang monoton tersebut tentu bisa mempengaruhi kesehatan mental pada anak. Menanggulangi permasalahan ini, Yayasan Rumah Amalia membuat fun terapi atau terapi tertawa bagi 60 anak-anak binaannya, yaitu para anak yatim piatu yang mendapatkan bantuan pendidikan. Terapi ini diadakan setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu secara cuma-cuma alias gratis. Untuk mengajak anak-anak tertawa, pendiri Rumah Amalia Muhammad Agus Syafi'i mengajak mereka bermain beragam permainan yang memiliki pesan moral dengan mengedepankan kerjasama dan interaksi pada setiap anak. Tak hanya bermain, anak-anak juga diajak mengikuti terapi menggambar. Di sini mereka diajak menggambar bebas untuk merefleksikan isi hati dan perasaannya. Ya, dengan meningkatkan rasa sukacita dan bahagia, maka akan mencegah terjadinya stres dan memperkuat sistem kekebalan tubuh pada anak, sehingga anak-anak dapat terhindar dari penularan virus corona. Ya, untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana metode fun terapi ini, kita akan membahasnya dengan Bapak Muhammad Agus Syafi'i, selaku Ketua atau pendiri Yayasan Rumah Amalia. Selamat pagi Pak Agus, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas Andri. Baik. Iya. Selamat pagi kembali. Assalamualaikum. Pak Agus, ini bisa diceritakan sebenarnya apa itu fun terapi dan apakah ini bisa diterapkan di setiap rumah Pak? Atau seperti apa konsepnya? Ya, kalau fun terapi itu pada dasarnya untuk semua orang, untuk anak dewasa, kemudian dan juga untuk anak-anak. Ini Kak Andri sama Kak Dika hari ini sudah berapa kali tertawanya? Sudah Kalau ada 5 saya kali sih atau berapa kali? sangat sering. Iya, betul. Bahkan kadang tidak ada apa-apa kita ketawa sendiri. Itu kamu kayaknya Indri ya. Enggak kalau gitu saya ya? enggak Oke, baik. Oke, lanjutkan lagi Pak Agus, bagaimana Pak? Iya, pada dasarnya kan begini, yang namanya fun terapi itu, kondisi sejak masa pandemi ini kan seringkali kondisi yang kita berada di rumah, ini kita nggak kebayangkan ke depan 2 atau 3 tahun yang lagi itu, jangan-jangan generasi kita nanti akan menghadapi gejala kepikunan gitu, dan ada yang disebut dengan kondisi anak-anak mengalami apa yang disebut dengan mereka menolak kondisi untuk disiplin. Ada anak yang kemudian berani melawan orang tua, kemudian ada kondisi masyarakat yang kemudian tidak mau pakai masker. Jangan-jangan ini sudah kondisi yang orang menjadi antisosial, kira-kira begitu. Baik, jadi Gimana, sebenarnya Kak? bukan hanya tertawa, Ya. tapi esensinya adalah ini juga bentuk empati, bentuk Ya, betul. reaksi dan juga istilahnya ada interaksi dengan orang lain. Pak, sebenarnya metode ini itu menggunakan apa? Apakah memang ada media tertentu atau memang ada media bermain, permainan tradisional misalnya? Apakah memang hal-hal semacam ini digunakan untuk fun terapi sendiri? Ya, kalau di fun terapi kan kita punya metode sendiri yang anak-anak kita ajak untuk tertawa bersama-sama. Ini contohnya nih, kalau saya pengen mengajak Kak Dika sama Kak Andre gini, ayo kita sama-sama anak-anak tirukan Kak Agus. Ha, hi, hu, hu. Nah, itu salah satu bentuk konsep terapi tertawa yang kita lakukan di Rumah Amalia. Oke. Nah, gitu, kira-kira begitu. Jadi Oke. memang ada media tertentu yang mengajak, jadi bukan tertawa tanpa sebab kayak Betul. kamu tadi Andrew Iya. ya, tapi memang Jadi ada memang caranya pengarahannya, juga. betul. Betul. Dan ini ternyata simple, nggak seberat harus ada belajar apa dulu. Ya. Ternyata simple sekali. Lalu bagaimana tanggapan atau respon anak-anak sendiri dan juga orang tua di rumah? Pasti kan sangat happy ya, anak-anaknya bisa kembali riang, bisa kembali bahagia. Seperti apa Pak? Ya, kalau kondisi yang sering kali ada di Rumah Maria gitu, ini kan anak-anak memang kondisinya sangat beragam
Yang pasti karena mereka kondisi anak-anak ini kan ada kondisi trauma. Berkepanjangan ada di rumah, ini kan membuat mereka menjadi kondisi yang menyebabkan mereka mengalami yang tidak mudah. Kalau misalnya kita bisa bayangkan ibu-ibu yang ada di rumah, yang kondisi orang tua yang ayahnya tadinya bekerja di kantor dan sekarang tiba-tiba harus ada di rumah, orang tua harus mengurus anak-anaknya. Nah, ini tentunya kan bagi anak-anak kan menjadi tidak mudah. Sehingga terapi tertawa itu bisa juga dilakukan dengan orang tua, para ayah dengan ayah di rumah. Misalnya kita lihat yang kondisi di media sosial, ada meme lucu atau cerita lucu, ayah yang bisa menceritakan kepada anak-anaknya gitu, atau kita bisa berbagilah dengan cerita-cerita lucu. Nah, kira-kira begitu, Kak Andre. Baik, kalau kita lihat ini memang saya sendiri sempat berkunjung ke rumah Amalia dan Ya. anak-anak di sana memang dari latar belakang yang sangat beragam dan dari kondisi keluarga yang sangat beragam. Apakah ini bisa ada kerjasama yang baik juga antara Kak Agus dan teman-teman rumah Amalia sendiri terhadap para orang tua yang mungkin di rumah sendiri mungkin orang tua ini menghadapi stres karena kondisi pandemi. Apa yang bisa Kak Agus dan teman-teman rumah Amalia lakukan untuk bisa memediasi ini agar fun terapi ini bisa juga dibawa ke rumah dan Betul. diterapkan di dalam Keluarga ruang mereka, keluarga. setiap rumah masing-masing, Pak Kak Agus. Iya, yang pasti begini, terapi tertawa itu kan tidak hanya sekedar semata-mata bisa tertawa sendiri kan di rumah terus tertawa sendiri. Nah, kita rumah Amalia itu selalu kemudian memberikan mendampingi kondisi di tengah masyarakat. Misalnya lagi masyarakat ada yang butuh nih kondisi depresi yang sudah nggak bisa tertolong gitu. Nah, WA saja atau SMS gitu untuk kami sedang membutuhkan kondisi pendampingan untuk terapi tertawa. Nah, kami rumah Amalia biasanya melalui daring atau WA atau segala macam itu kita bisa memberikan pendampingan untuk mereka gitu. Nah, sehingga bagi teman-teman atau masyarakat yang kondisinya membutuhkan pendampingan untuk terapi tertawa gitu. Nah, kita siap untuk kapan saja. Silahkan teman-teman atau masyarakat yang ingin membutuhkan pendampingan terapi tertawa. Kira-kira gitu, Kak. Oke, baik. Jadi memang ada komunikasi yang baik juga Ya. antara rumah Amalia dan orang tua di rumah. Dan kalau memang memungkinkan dan memang sangat membutuhkan untuk ada terapi tambahan lewat daring mungkin ya secara jarak jauh bisa dilakukan juga ya Kak Agus ya. Jadi pintunya ini terbuka luas buat semua masyarakat mungkin yang ingin belajar terapi fun yang diajarkan oleh Kak Agus ini juga bisa langsung. Nah, tadi selain fun terapi ada juga kegiatan menggambar. Sebenarnya itu kegiatan apa dan apakah ini juga masuk ke dalam fun terapi, Kak Agus, atau seperti apa? Ya kalau fun terapi itu kan kita membaginya ada tiga klasifikasi. Nah, yang untuk yang anak-anak yang TK dan SD kelas 1, kelas 2, mereka kan tidak bisa curhat, tidak bisa bercerita. Maka kita kemudian mengajarkan mereka untuk menggambar. Nah, untuk yang kelas 3 sampai kelas 5, mereka kita ajarkan untuk menulis dengan menggunakan buku diary gitu. Misalnya dengan mereka menceritakan pengalaman mereka sehari-hari. Nah, untuk mereka yang sudah SMP, SMA gitu, mereka kan ada kelas sesi curhat. Nah, mereka kita ajak untuk curhat. Yuk kita sama-sama curhat. Nah, itulah yang kita gunakan sesi fun terapi. Bagaimana agar anak-anak ini bisa mengeluarkan semua keluh kesah yang dirasakan oleh dirinya. Kira-kira gitu. Baik, ini satu pembelajaran yang sangat baik juga Betul. untuk kita para orang tua dan semoga ini bisa jadi inspirasi dan diadopsi juga oleh para keluarga di rumah ya biar anaknya tetap happy walaupun di tengah pandemi. Terima kasih banyak Kak Agus telah berbagi bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Tetap sehat dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Baik pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.